Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan prosedur tetap dan protokol uji stabilitas produk jamu saintifikasi. Perkenalkan, nama saya Astrid Destiawaluyan. Saya Nuralfeni Fitri. Kita langsung masuk ke bab pertama ya. Tentang pendahuluan, apa sih pengertian stabilitas? Nah, stabilitas merupakan kemampuan suatu produk untuk mempertahankan sifat dan karakteristiknya agar sama dengan yang dimilikinya saat dibuat dalam batasan yang ditetapkan sepanjang periode penyimpanan. Stabilitas itu merupakan faktor penting dalam mutu jamu saintifikasi yang diukur melalui beberapa pengujian. Nah, suatu obat itu dapat dikatakan stabil jika kadarnya itu tidak berkurang dalam penyimpanan. Adapun ketika obat berubah warna, bau dan bentuk serta terdapat cemaran mikroba, maka dapat disimpulkan bahwa obat tersebut tidak stabil. Terus ada tujuan dilakukannya uji stabilitas. Yang pertama itu uji stabilitas itu dilakukan untuk menjamin dari identitas, kekuatan, kualitas, dan kemurnian produk yang telah diluluskan dan beredar di pasaran, sehingga aman digunakan oleh konsumen. Yang kedua itu untuk memberikan bukti tentang mutu zat aktif atau produk obat yang bervariasi seiring waktu di bawah pengaruh berbagai faktor lingkungan seperti suhu, kelembapan, dan cahaya. Yang ketiga, ada menetapkan masa uji ulang untuk zat aktif atau umur simpan untuk produk obat dan kondisi penyimpanan yang direkomendasikan. Masuk ke bab 2, ada tinjauan pustaka. Yang A itu ada sifat fisikokimia bahan aktif. Karena kita menggunakan tema dari jamu saintifikasi, jadi bahan alamnya berupa ekstrak kering umbi bengkuang. Kemudian yang B, macam-macam uji stabilitas. Ada dua macam, ada uji stabilitas selama penyimpanan atau jangka panjang, dilakukan sampai dengan waktu kadaluarsa produk seperti yang tertera pada kemasan. Pengujiannya itu dilakukan setiap 3 bulan sekali pada tahun pertama dan setiap 6 bulan pada tahun kedua. Dan tahun ketiga dan seterusnya pengujian dilakukan setahun sekali. Uji stabilitas jangka panjang sampel disimpan pada kondisi yang pertama, ruangan dengan suhu 30 atau kurang lebih 20 derajat Celcius dan RH-nya itu 75 atau kurang lebih 5% untuk menyimpan produk-produk dengan klaim penyimpanan pada suhu kamar. Yang kedua itu dengan suhu 25 derajat Celcius atau kurang lebih 20 derajat Celcius dan RH-nya itu 75 kurang lebih 5% untuk menyimpan produk dengan klaim penyimpanan pada suhu sejuk. Terus ada ruangan untuk uji stabilitas dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada ruangan dengan suhu 40 derajat Celcius atau kurang lebih 20 derajat Celcius dengan RH 75% atau kurang lebih 5%. Yang kedua ada ruangan dengan suhu 30 derajat Celcius atau kurang lebih 20 derajat Celcius dan RH-nya itu 75% atau kurang lebih 5%. Yang ketiga, ada ruangan dengan suhu 25 derajat Celcius atau kurang lebih 20 derajat Celcius dan RH-nya itu 40% atau kurang lebih 5%. Yang keempat itu ada ruangan dengan suhu 40 derajat Celcius dan kurang lebih 20 derajat Celcius dan RH-nya itu kurang lebih 35%. Yang kedua ada uji stabilitas dipercepat atau jangka pendek. Reaksi yang digunakan dalam penguraian pada suhu tinggi akan dieksploitasi pada suhu penyimpanan ditentukan dengan terhadap kecepatan penguraian dikonsentrasikan dan kecepatan reaksi terhadap suhu yang dilakukan selama 6 bulan dengan kondisi ekstrim pada suhu 40 derajat plus minus 20 derajat dan RH 75% plus minus 5%. Interval pengujian dilakukan pada bulan ketiga dan bulan ke-6. Yang bab ketiga ada prosedur tetapnya. Prosedur tetapnya itu yang pertama itu dia diperiksa oleh Nuralfeni Fitri, disetujuinya itu oleh Astrid Desri Waluyan, terus disusun oleh Nuralfeni Fitri dan Astrid Desri Waluyan. Terus ada PT-nya Pito Masuk ke
Prosedur tetap pertama itu ada pendahuluan, isinya ada prinsip umum, tujuan, ruang lingkup, dan tanggung jawab. Kemudian kedua, desain uji stabilitas, dirancang berdasarkan sifat dan karakteristik produk uji, meliputi pemilihan batch, spesifikasi atau parameter pengujian, prosedur pengujian, frekuensi pengujian, kondisi penyimpanan, sistem kemasan, wadah, dan tutup, serta evaluasi. Yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan ada prinsip umum, stabilitas merupakan faktor penting dalam mutu jamu saintifik yang diukur melalui beberapa pengujian. Ditujukan untuk memastikan spesifikasi produk jadi tetap sama mulai dari spesifikasi bahan pengemas hingga penyimpanan pada kondisi tertentu dan dengan masa simpan yang telah ditentukan. Stabilitas jamu saintifik yang tidak memadai dapat menyebabkan perubahan pada fisik, karakteristik, kimiawi, dan pertumbuhan mikrobiologi yang dapat bersifat berbahaya. Tujuannya itu untuk memberikan petunjuk mengenai pelaksanaan uji stabilitas pada jamu saintifik untuk membuktikan kualitas bahan baku jamu saintifik dan produk jadi jamu saintifik akibat pengaruh faktor lingkungan berdasarkan pertimbangan ilmiah dan karakteristik produk yang sudah diuji. Kemudian ada yang C, ruang lingkup. Protap ini mencakup pelaksanaan uji stabilitas pada produk jadi jamu saintifik yang diproduksi oleh PT Pitokemindo, yaitu Herum B tablet. Yang D ada tanggung jawab, kepala bagian penjamin mutu bertanggung jawab untuk melakukan pengkajian dan menyetujui protap, melakukan pengkajian terhadap data hasil uji stabilitas, menyimpan dokumen hasil data stabilitas. Yang kedua ada kepala bagian pengawasan mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan dan mengkaji ulang protap ini, membuat protokol pelaksanaan uji stabilitas, pembuatan laporan hasil uji stabilitas berdasarkan protokol, menyetujui protokol pelaksanaan uji stabilitas, memastikan stabilitas bahan aktif dan produk jadi dipantau, memastikan metode analisis yang digunakan dalam pengujian telah divalidasi, pelatihan untuk personil bagian teknis laboratorium dan pelatihan lainnya. Kemudian pelatihan untuk personil teknis laboratorium dan pelatihan lainnya, mengkaji dan menyetujui hasil dari uji stabilitas, melakukan investigasi, mengkaji penyimpanan pada pengujian stabilitas. Ketiga, ada supervisor pengawasan mutu, bertanggung jawabnya untuk menyiapkan jadwal dan perencanaan, menjamin status kalibrasi dan instrumen telah valid, mengkaji data stabilitas yang telah disusun pada tiap pos produksi. Yang keempat, ada analisis pengawasan mutu bertanggung jawab untuk melakukan pengambilan sampel dari proses produksi. Yang kedua, ada melaksanakan pengujian stabilitas berdasarkan protap. Yang kelima, tiap personil yang terlibat dalam proses produksi dan pengujian atau berada di area produksi dan pengujian, baik langsung maupun tidak langsung bertanggung jawab untuk memperhatikan dan melaksanakan protap ini dengan baik dan benar secara konsisten. Kemudian yang kedua ada desain uji stabilitas, A. Pemilihan batch. Jadi data stabilitas itu harus tersedia untuk jamu saintifik yang akan diedarkan, serta diperoleh dari formulasi yang sama dan bentuk sediaan dengan sistem kemasan yang sama. Ada beberapa ketentuan, sekurang-kurangnya 2 batch berasal dari skala pilot, skala prima, skala produksi, dan kombinasi. Batch dari proses pembuatan produksi yang digunakan sebagai produk uji stabilitas dapat mewakili proses produksi yang memiliki kualitas yang sama dengan spesifikasi batch produk yang akan diedarkan. Uji stabilitas yang dilakukan harus dapat menentukan dosis produk jadi atau tipe sistem kemasan yang digunakan pada produk jadi, kecuali bila menggunakan bracketing dan matrixing. Yang B, ada spesifikasi atau parameter pengujian. Uji stabilitas jamu saintifik meliputi pengujian fisika, kimia, dan mikrobiologi yang dapat mengalami perubahan selama penyimpanan. Yang B, ada spesifikasi meliputi daftar pengujian, referensi produksi analitik, dan kriteria penerimaan termasuk kriteria untuk rilis dan spesifikasi masa simpan. Yang C, spesifikasi atau parameter pengujian terdiri dari yang pertama ada parameter fisik meliputi organoleptik, hardness tester, disintegrasi tester, atau dissolusi tester. Parameter kimianya itu ada penetapan kadar atau kadar air. Parameter mikrobiologinya itu ada uji mikrobiologi. Kemudian yang D, untuk produk yang mengandung bahan yang tidak diketahui markernya, parameter fisik dapat digunakan sebagai indikator pengganti dengan syarat parameter tersebut dapat dijustifikasi. Parameter fisik dari produk jadi dapat diperiksa dengan sekurang-kurangnya salah satu dari metode pengujian. Ada analisa gross organoleptik,
ada kriteria ilmiah lain yang valid. Produk yang mengandung kombinasi beberapa komponen bahan aktif, meskipun tidak perlu dilakukan pengujian terhadap semua bahan tersebut, harus dilakukan pengujian terhadap salah satu bahan aktif. Yang F ada spesifikasi suatu produk jadi harus berdasarkan literatur ilmiah. Spesifikasi produk jadi hendaknya mencakup yang pertama nama produk yang ditentukan dan kode referensi, formula atau komposisi, terus ada deskripsi bentuk sediaan dan uraian mengenai kemasan dan termasuk ukuran kemasan, petunjuk pengambilan sampel dan pengujian atau prosedur rujukan, kondisi penyimpanan sampel dan tindakan pengamanan khusus bila diperlukan. Uji stabilitas obat jamu saintifik Herbal tablet meliputi pengujian fisik yang terdiri dari organoleptis tablet, parameter perubahan pada bentuk, warna, rasa, dan bau pada semua tablet. Kemudian ada uji keseragaman bobot, parameternya itu tidak boleh lebih dari 2 tablet yang masing-masing bobotnya menyimpang dari bobot rata-rata. Uji keseragaman ukuran tablet, parameternya itu ada tablet yang dihasilkan harus memiliki ukuran yang stabil selama proses penyimpanan. Uji kekerasan tablet, parameternya tablet yang baik mempunyai kekerasan antara 4 sampai dengan 10 kg. Kerapuan tablet, parameter tabletnya itu dianggap baik apabila kerapuan lebih dari 0,8%. Uji waktu hancur, tablet tidak bersaut adalah kurang dari 15 menit. Yang C ada prosedur pengujian. Pastikan ketersediaan satu sampel produk jadi. Pengambilan sampel ada sampel diambil dengan formulasi dan kemasan yang sama seperti yang akan dipasarkan pada satu batch terpilih. Yang B pengujian fisik, membuat pengujian fisik produk jadi berdasarkan prosedur pengujian. Organoleptis tablet, prosedur amati bentuk, warna, rasa, dan bau pada semua tablet selama waktu pengamatan atau uji, dan catat perubahannya setiap hari. Uji keseragaman bobot, ada alatnya itu ada timbangan analitik. Prosedurnya itu tablet ditimbang itu 20 tablet satu per satu, lalu dihitung bobot rata-rata tiap tabletnya. Kemudian ada uji keseragaman ukuran, itu dengan alat yang jangka sorong. Prosedurnya itu tablet diambil sejumlah 10 tablet, kemudian diukur diameter dan tebal tabletnya. Kemudian ada uji kekerasan tablet, hardness tester. Prosedurnya itu tablet diambil sejumlah 10 tablet, kemudian tombol on ditekan, skala pada hardness tester itu akan diubah dalam satuan kilogram apabila satuannya sebelumnya Newton, dan diposisikan pada angka 0. Kemudian satu tablet itu diletakkan di tengah, pada alat pengukuran kekerasan tablet sekrup diputar ke depan sampai tablet pecah. Kekerasan tablet ditunjukkan dengan skala kilogram yang terlihat pada alat di saat tabletnya pecah. Yang terus ada uji kerapuhan tablet. Alatnya itu ada viability tester. Prosedurnya itu tablet yang akan diuji sebanyak 20 tablet terlebih dahulu dibebas debukan dan ditimbang. Kemudian tablet dimasukkan dalam viability tester dan diputar sebanyak 100 putaran selama 4 menit. Selanjutnya tablet dibebas debukan kembali, lalu timbang kembali dan hitung persentase kehilangan bobot sebelum dan sesudah perlakuan. Terus ada uji waktu hancur tablet. Alatnya itu ada disintegrasi tester. Prosedurnya itu 5 tablet dimasukkan ke dalam tabung berbentuk keranjang, kemudian dinaik turunkan secara teratur sebanyak 30 kali setiap menitnya dalam medium air dengan suhunya itu 37 derajat Celcius. Tablet dinyatakan hancur jika tidak ada bagian tablet yang tertinggal di atas kasa. Masuk yang kedua ada frekuensi pengujian. Jadi uji stabilitas dapat dilakukan dengan metode real time jangka panjang atau accelerated dipercepat pada kedua metode uji stabilitas tersebut. Jadi untuk kondisi penyimpanan yang A, uji stabilitas jangka panjang atau real time, frekuensi pengujiannya itu pada bulan ke 0, bulan ketiga, 6, 9, 12, 18, 24, dan setiap tahun hingga masa simpan. Sedangkan untuk uji stabilitas dipercepat, itu pada bulan ke-0, ketiga, dan ke-6. Frekuensi pengujian untuk kondisi penyimpanan pada uji stabilitas jangka panjang umumnya itu dilakukan tiap 3 bulan pada tahun pertama, tiap 6 bulan pada tahun kedua, dan 1 tahun sekali pada tahun berikutnya hingga masa simpan yang telah ditetapkan. Untuk frekuensi pengujian pada kondisi penyimpanan uji stabilitas dipercepat, dilakukan pada minimal 3 titik atau masa waktu, termasuk pada titik awal dan akhir, misalnya uji stabilitas dilakukan pada periode 6 bulan. Maka rekomendasi frekuensi pengujian ditetapkan pada bulan ke-0, bulan ketiga, dan bulan ke-6. Desain reduksi yaitu matrixing atau bracketing.
merupakan pengurangan frekuensi pengujian di mana beberapa faktor kombinasi tidak dilakukan uji dan diberikan justifikasi. Yang kedua, ada desain reduksi dapat digunakan untuk memperkirakan masa simpan dan sebelum suatu desain reduksi ditetapkan, harus dinilai dan diberikan justifikasi potensi risiko jika menetapkan masa simpan pendek dengan menggunakan desain reduksi. Harus mempertimbangkan akan berkurangnya jumlah perolehan data dibandingkan menggunakan desain lengkap. Yang ketiga ada bracketing atau desain bracket, merupakan desain uji stabilitas di mana sampel dari faktor-faktor desain tertentu yang ekstrim, contoh dosis, ukuran, wadah atau isi, uji pada semua titik, masa atau waktu seperti pada desain lengkap. Diasumsikan bahwa dengan desain tersebut, uji stabilitas dari faktor ekstrim telah dapat mewakili stabilitas dari semua intermediate level. Yang keempat ada matrixing atau desain matrix merupakan desain uji stabilitas di mana sebagian sampel yang dipilih dari seluruh sampel yang ada dari semua kombinasi faktor diuji pada titik masa yang telah ditentukan. Sebagian sampel lainnya diuji untuk semua kombinasi faktor pada titik masa berikut. Dengan desain ini, stabilitas dari bagian sampel tersebut dianggap memiliki stabilitas yang sama dengan seluruh sampel pada titik masa yang telah ditetapkan. Kelima, jika berdasarkan pada uji pengembangan produk, hasil uji dipercepat dapat memperkirakan adanya kecenderungan kriteria perubahan yang signifikan. Seperti parameter uji selain dari spesifikasi yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan pengujian tambahan dengan menambahkan jumlah sampel untuk titik masa terakhir atau menambahkan titik masa keempat dalam desain uji. Yang keenam, apabila perubahan signifikan tersebut terjadi dalam masa 3 bulan pertama dari penyimpanan dengan kondisi dipercepat, maka perlu justifikasi yang menyatakan pengaruh yang akan timbul akibat paparan di luar kondisi penyimpanan yang tertera pada label. Misal selama pengangkutan atau pengiriman atau penanganan produk. Bila perlu dijustifikasi, didukung dengan uji dan satu batch produk dalam periode kurang dari 3 bulan dan frekuensi pengujian yang lebih dari umumnya. Jika suatu perubahan signifikan terjadi dalam masa 3 bulan tersebut, maka uji terhadap produk tidak perlu dilanjutkan dan masa simpan ditetapkan berdasarkan data uji stabilitas jangka panjang. Hal ini dapat ditetapkan pada produk-produk obat tradisional seperti salep, krim, atau supositoria yang tidak mungkin untuk dilakukan uji stabilitas dipercepat, sehingga hanya uji stabilitas jangka panjang yang dipersyaratkan. Yang ketujuh ada jika perubahan yang signifikan terjadi pada pengujian antara 3 dan 6 bulan dalam menyimpan dengan kondisi dipercepat, maka masa simpan ditetapkan berdasarkan data uji stabilitas jangka panjang. Kemudian yang F ada kondisi penyimpanan. Secara umum produk jadi harus dievaluasi pada kondisi penyimpanannya dengan toleransi yang tepat. Diuji stabilitasnya pada suhu penyimpanan sesuai dengan rekomendasi, sensitivitas terhadap kelembapan atau potensi kehilangan pelarut menguap. Pemilihan kondisi penyimpanan dan lama uji stabilitas menyakup penyimpanan, pengiriman, dan cara penggunaan serta rekonstitusi atau pengenceran sesuai dengan tertera pada label atau penandaan. Rekomendasi kondisi spesifik terhadap suhu dan kelembapan relatif yang diterapkan pada penyimpanan dalam uji stabilitas dan jenis sistem kemasan. Ditetapkan berdasarkan karakteristik produk dan jenis kemasan primer yang digunakan. Kondisi penyimpanan dapat dilihat pada tabel di bawah. Zona iklim di Indonesia masuk ke zona IV atau A dan B atau panas lembab. Jenis uji atau sistem kemasan, produk dengan kemasan primer yang permeabel terhadap uap air atau menyerap uap air, kondisi penyimpanannya itu pada 30 derajat Celcius atau plus minus 2 derajat Celcius, atau RH-nya itu 75% atau plus minus 5%. Terus ada produk dengan kemasan primer yang impermeabel terhadap uap air atau kedap uap air, itu 30 derajat Celcius atau plus minus 2 derajat Celcius. Uji dipercepat, ada 40 derajat Celcius atau plus minus 2 derajat Celcius atau RH-nya itu 75% atau plus minusnya itu 5% RH. Yang C, jika data yang diajukan berdasarkan pada kondisi di bawah, kondisi yang dipersyaratkan, misal 30 derajat Celcius atau RH-nya itu 65%, maka data tersebut harus dilengkapi dengan data dukungan untuk memenuhi evaluasi secara ilmiah. Faktor yang harus diperhatikan mencangkup apakah ada ketidakstabilan, apakah tersedia data uji stabilitas dipercepat, jenis sistem kemasan. Kemudian ada uji di sini ada uji stabilitas jangka panjang real time. Kondisi penyimpanannya itu biasa 5 derajat plus minus 3 derajat Celcius. Terus uji stabilitas dipercepat, kondisi penyimpanan 25 derajat
Celcius plus minus 2 derajat Celcius dengan RH-nya 60% plus minus 5%. Produk dengan perubahan secara fisik atau kimiawi pada kondisi di bawah suhu penyimpanan seperti suspensi atau emulsi. Data dari uji dipercepat dapat digunakan untuk evaluasi efek paparan singkat dari kondisi penyimpanan di luar kondisi yang tertera pada label seperti selama pengiriman. Data yang diperoleh dari uji stabilitas dipercepat dengan ongoing real time dapat digunakan untuk memberikan justifikasi dalam ekstrapolasi interim masa simpan. Namun, masa simpan yang sebenarnya harus ditentukan berdasarkan data stabilitas jangka panjang real time dan sesuai dengan kondisi penyimpanan yang direkomendasikan. Yang F ada sistem kemasan atau wadah dan tutup. Pertama, ada pengujian stabilitas harus dilakukan pada produk beserta kemasannya sesuai dengan yang dipasarkan termasuk kemasan sekunder. Sistem kemasan dapat dikelompokkan berdasarkan pada sifatnya terhadap kelembapan, yaitu ada impermeable, kemasan yang tahan terhadap kelembapan karena tidak mudah menyerap uap air. Produk jadi yang dikemas dalam kemasan primer yang impermeable tidak perlu diuji pada kondisi kelembapan tinggi. Kemasan yang termasuk dalam jenis ini adalah aluminium atau blister, aluminium high density polyethylene atau HDPE, atau botol kaca dengan penutup logam atau penutup HDPE. Kemudian ada yang permeable, dia kemasannya tidak tahan terhadap kelembapan karena mudah menyerap uap air. Produk yang dikemas dalam kemasan primer yang permeable harus dipertimbangkan stabilitas isi produk dalam kondisi kelembapan yang tinggi. Kelembapan dapat memberikan efek yang tidak diinginkan terhadap stabilitas dari isi produk jadi secara kimia dan fisika. Beberapa contoh kemasan yang bersifat permeable antara lain ada blister polyvinyl chloride atau PVC, botol low density polyethylene LDPE, gelas atau botol HDPE dengan penutup polipropilen. Yang semi permeable itu kemasan yang semi tahan terhadap uap air. Perbedaan permeabilitas pada bahan kemasan harus diperhatikan. Seperti efek dari kelembapan yang tinggi pada bentuk sediaan padat dalam kemasan permeable harus didukung oleh data dan indikasi yang harus ditambahkan pada label, yaitu simpan pada tempat yang kering atau lindungi dari kelembapan. Yang ketiga ada evaluasi. Yang pertama itu ada pendekatan secara sistematis harus dilakukan dalam pelaporan dan evaluasi terhadap informasi stabilitas, termasuk di dalamnya hasil dari pengujian secara fisika, kimia, dan mikrobiologi. Seluruh evaluasi harus memperhatikan tidak hanya pada pengujian, tetapi juga terhadap parameter uji. Kemungkinan perubahan dalam penyimpanan dan alasan pemilihan variabel yang akan diuji harus dinyatakan dalam dokumen. Yang kedua, ada pelaporan hasil uji stabilitas dapat mengacu pada contoh format pada tabel di bawah ini. Nah, ini adalah contoh dari laporan uji stabilitas, di mana itu tersedia ada nama produk, bentuk sediaan, dosis kemasan, ukuran kemasan, kondisi penyimpanan, nomor batch, tanggal pembuatan, tanggal pelaporan, waktu pengujian. Terusnya di sini ada parameter ujinya, ada uji-uji yang kita lakukan, ada uji organoleptis, penetapan kadar, ada hardness sama variability tester, laju disintegrasi, kadar air, dan uji mikrobiologi. Di sini hasilnya, kemudian ada frekuensi pengujian tadi untuk jangka panjang, ada 0 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan, 24 bulan. Kemudian ada kesimpulan masa simpan, label penyimpanan yang ditandatangani yang akan disiapkan oleh, diperiksa oleh, dan disetujui oleh. Bab keempat adalah penutup. Kesimpulannya itu ada stabilitas merupakan faktor penting dalam mutu jamu saintifik yang diukur melalui beberapa pengujian. Ditunjukkan untuk memastikan spesifikasi produk jadi tetap sama mulai dari spesifikasi bahan pengemas hingga penyimpanan pada kondisi tertentu sesuai dengan masa simpan yang telah ditentukan. Stabilitas obat adalah kemampuan suatu kesediaan berada dalam batas spesifikasi yang ditetapkan sepanjang periode penyimpanan dan penggunaan untuk menjamin identitas, kualitas, kekuatan, dan kemurnian pada produk tersebut. Yang kedua ada stabilitas jamu saintifik yang tidak memadai dapat menyebabkan perubahan pada fisika, karakteristik kimiawi, dan pertumbuhan mikrobiologi yang dapat bersifat berbahaya. Uji stabilitas pada jamu saintifik dilaksanakan untuk menentukan masa simpan produk jadi beserta sistem kemasannya dalam kondisi penyimpanan yang lebih ditetapkan. Masa simpan adalah periode waktu penyimpanan kondisi tertentu di mana jamu saintifik masih memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan. Yang ketiga, tujuan dari makalah stabilitas obat adalah membuat petunjuk mengenai pelaksanaan uji stabilitas pada jamu saintifik untuk membuktikan kualitas bahan baku jamu saintifik dan produk jadi jamu saintifik.
akibat pengaruh faktor lingkungan berdasarkan pertimbangan ilmiah dan karakteristik produk yang diuji. Makalah ini telah menjelaskan pelaksanaan uji stabilitas pada produk jadi jamu saintifik yang diproduksi oleh PT Phytohecimindo, yaitu Herumbe tablet. Nah, sekian presentasi kami tentang prosedur tetap dan protokol uji stabilitas produk jamu saintifikasi. Semoga presentasi ini dapat membantu kalian untuk melakukan uji protokol pada sediaan jamu. Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.